Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Pandu Pratama dari program studi Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas besar mata kuliah konversi energi listrik, yaitu analisis pengaruh konfigurasi jaringan radial dan loop terhadap drop tegangan, rugi daya, dan keandalan sistem tenaga listrik menggunakan software ETAP. Oke, secara garis besar, video ini akan membahas mulai dari pemodelan sistem, hasil simulasi kondisi normal, simulasi kondisi gangguan, sampai kesimpulan mengenai pengaruh konfigurasi jaringan. Nah, sebelum masuk ke hasil simulasi, saya jelaskan dulu konteksnya. Dalam sistem distribusi tenaga listrik, ada dua jenis konfigurasi jaringan yang umum digunakan, yaitu radial dan loop. Sistem radial itu strukturnya paling sederhana, penyaluran dayanya cuma satu arah dari sumber ke beban. Kelemahannya, kalau terjadi gangguan di salah satu titik, seluruh beban di belakang titik gangguan itu bisa padam total karena tidak ada jalur cadangan. Sementara sistem loop itu rangkaian tertutup, jadi daya bisa disuplai dari dua arah sekaligus. Kalau salah satu saluran mengalami gangguan, beban masih bisa disuplai lewat jalur alternatif sehingga kontinuitas daya lebih terjamin. Untuk tujuan dari tugas ini adalah mensimulasikan sebuah sistem yang punya dua sumber, yaitu grid 150 kV dan generator 50 MW menggunakan software ETAP baik pada kondisi normal maupun kondisi gangguan, untuk melihat sendiri bagaimana pengaruh konfigurasi jaringan terhadap drop tegangan, rugi daya, dan keandalan sistem. Oke, lanjut ke pemodelan sistem. Nah, ini adalah single line diagram sistem yang saya model di ETAP. Sistemnya terdiri dari sekitar 12 bus dan 2 sumber pembangkitan, 5 transformator, 6 saluran kabel, 3 switch, dan 5 beban. Sistem ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian kiri disuplai generator 1 berkapasitas 50 MW pada tegangan 13,8 kV. Oke. Dayanya dinaikkan melewati trafo 1 menuju bus 6, lalu disalurkan lewat kabel 1 sepanjang 50 km ke bus 4, terus ke bus 1, dan akhirnya menyuplai beban lam 1 melewati bus 12 yang melewati trafo 2. Yang kedua, sistem kedua di bagian kanan. Bagian kanan disuplai oleh grid 150 kV. Nih. Kemudian dayanya disalurkan melewati trafo 3 ke bus 7 untuk menyuplai lam 2. Nah, kemudian lewat kabel 3 dan trafo 4 untuk menyuplai load 1 dan load 2 di bus 8. Kemudian sistem yang ketiga di bagian tengah. Di bagian tengah ini yang paling penting karena disinilah letak kabel 4, kabel 5, kabel 4, kabel 5, kabel 6, dan switch 1, switch 2, switch 3 yang menghubungkan sistem 1 dan sistem 2 sehingga membentuk konfigurasi loop. Untuk parameter komponennya saya input sesuai data hasil percobaan yang diberikan. Generator 1 mempunyai rating 50 MW, tegangan 13,8 kV dengan power factor 0,85.
Untuk transformator ada 5 unit, rating terbesar itu di T1 dan T2, masing-masing 100 MVA. Di sini. Sedangkan yang paling kecil itu di trafo 4 dengan rated 50 kVA. Untuk kabel ada 6 unit. Semuanya pakai konduktor tembaga dan panjang kabel bervariasi. Contoh ini kabel 1 panjangnya 50 km. Oke. Dan sisa kabelnya rata-rata 5 km. Ya, rata-rata 5 km. Dan untuk beban ada 3 lam load dan ada static load masing-masing 30 kVA dan 20 kVA. Untuk simulasinya saya menggunakan metode Newton-Raphson yang memang standar dipakai di etap untuk analisis load flow karena konvergensinya ya cepat dan akurat. Untuk grid saya set ke swing bus, jadi dia jadi referensi tegangan sistem. Sementara generator 1 juga saya set dengan nilai megawatt yang diisi sendiri 50 megawatt di kategori normal. Ini penting karena kalau nilai megawattnya tidak diisi, generatornya tidak akan menyuplai daya sama sekali walaupun sudah terhubung ke sistem. Untuk kondisi normal, seluruh switch 1, switch 2, dan switch 3 pada kondisi close, sehingga sistem beroperasi dalam konfigurasi loop. Oke, sekarang masuk ke hasil simulasi. Nah, oke, yang pertama saya lihat profil tegangan di setiap bus. Mayoritas bus di rentang 96 sampai 100% dari tegangan nominal. Itu masih normal. Tapi ada 2 bus yang mengalami over voltage, yaitu di bus 5 dan di bus 6. Masing-masing di angka 107,9%. Ini terjadi karena generator 1 saya operasikan dengan tegangan referensi yang relatif tinggi. Nah, selanjutnya untuk aliran daya terlihat generator 1 menyuplai sekitar 50.000 kVA, sedangkan grid menyuplai 31.900 kVA. Jadi keduanya berkontribusi bersama-sama menyuplai total beban sistem. Ini ciri khas dari sistem loop yang bisa disuplai dari 2 arah. Terakhir untuk rugi daya, saya lihat voltage drop di setiap kabel. Kabel 1, untuk kabel 1 dia memiliki drop tegangan paling besar. Oke, sekitar 7,59%, jauh lebih tinggi dibandingkan kabel-kabel lainnya. Ini terjadi karena kabel 1 yaitu panjangnya 50 km, jauh lebih panjang dari kabel lainnya, sehingga akumulasi impedansinya lebih besar. Oke, setelah kondisi normal, saya coba simulasikan ke kondisi gangguan, yaitu dengan membuka salah satu switch antara switch 1 atau switch 2. Oke, saya pilih open untuk switch 2. Nah, untuk saat ini sekarang kondisinya sistem 1 sekarang hanya bisa disuplai lewat satu jalur saja, yaitu dari bus 2.
dari bus 2 melewati kabel 5, dari kabel 5 ke bus 3, kemudian lewat kabel 6 ke bus 4, baru dari bus 4 ke bus 1. Ini yang merepresentasikan perubahan dari konfigurasi loop menjadi radial. Oke. Kemudian saya jalankan untuk load flow-nya. Nah, setelah saya jalankan ulang load flow-nya, hasilnya tetap konvergen. Tidak ada bus yang terisolasi, artinya sistem masih bisa beroperasi meskipun salah satu jalur loopnya diputus. Sekarang saya bandingkan hasilnya antara kondisi loop dan kondisi radial. Dari sisi tegangan terlihat bus-bus yang letaknya jauh dari sumber seperti bus 1 yang jauh dari grid, kemudian bus 6 maupun bus 12 mengalami sedikit penurunan tegangan sekitar 0,02%. Ini karena setelah switch 2 dibuka, bus-bus ini kehilangan salah satu jalur suplai daya langsung. Kalau dari sisi rugi daya, untuk kabel 02 justru mengalami kenaikan voltage drop dari 0,347% menjadi 0,419%, karena kabel ini sekarang menanggung porsi arus tambahan yang sebelumnya ikut ditanggung oleh kabel 4. Oke. Sebaliknya untuk kabel 5 dan kabel 6 mengalami penurunan voltage drop karena terjadi redistribusi arus pada topologi yang baru. Oke. Dari seluruh hasil simulasi ini, saya bisa menyimpulkan pengaruh konfigurasi jaringan terhadap 3 aspek. Yang pertama, dari drop tegangan. Konfigurasi loop menghasilkan drop tegangan yang lebih kecil karena daya bisa mengalir dari 2 arah sekaligus, sehingga arus di tiap saluran jadi lebih terdistribusi. Sementara pada radial, satu jalur yang harus menanggung seluruh arus beban sendirian. Yang kedua, dari rugi daya. Pada sistem loop tidak ada satu saluran pun yang menanggung seluruh arus sendirian, sehingga secara prinsip rugi daya totalnya lebih rendah dibanding sistem radial. Dan yang ketiga, ini yang menurut saya paling penting, yaitu keandalan sistem. Oke. Pada simulasi saya, ketika switch 2 tadi dibuka, sistem tidak mengalami pemadaman sama sekali. Nah, daya otomatis dialihkan lewat jalur alternatif kabel 5 dan kabel 6. Ini beda jauh kalau sistemnya radial murni tanpa jalur cadangan sama sekali. Kalau ada gangguan di satu saluran, seluruh beban di belakang titik gangguan itu pasti akan padam total. Jadi dari sini terbukti konfigurasi loop punya keunggulan signifikan dalam menjaga kontinuitas penyaluran daya. Oke, lanjut sebagai kesimpulan akhir, sistem yang saya model dan simulasikan ini berhasil berjalan dengan baik di etap, dan terbukti bahwa konfigurasi loop lebih unggul dibanding radial dalam 3 aspek. Yang pertama, drop tegangannya lebih kecil, rugi daya yang lebih rendah, dan keandalan yang lebih tinggi. Tapi tentu saja keunggulan ini harus dibayar dengan desain proteksi yang lebih kompleks dan biaya investasi yang lebih besar, karena butuh tambahan saluran dan switch untuk membentuk loopnya. Untuk pengembangan selanjutnya,
Saya menyarankan agar set point tegangan generator 1 disesuaikan supaya tidak over voltage, serta perlu diperhatikan lagi kondisi kabel 1 dan trafo 4 yang marginnya tipis, dan bisa juga dilakukan studi lanjutan seperti analisis hubung singkat dan koordinasi proteksi. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.